Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera bagi kita semua. Terima kasih dan salam sehat kepada Ibu dosen, Ibu Elis Fauziah, selaku pengajar mata kuliah Ekonomi Manajerial. Pada kesempatan kali ini, saya bersama rekan saya akan menjelaskan tentang materi analisis permintaan dalam praktik. Perkenalkan, nama saya Nanang Agus Dian Perdana, NIM 78, dan rekan saya Safriyadi Hamdani, NIM 72. Pokok pembahasan yang akan dibahas pada materi kali ini yaitu yang pertama, analisis permintaan dalam praktik, yang kedua, karakteristik permintaan, dan ketiga, elastisitas harga dan pendapatan, kebijakan harga, adanya perbedaan harga, perbedaan permintaan akhir dan permintaan turunan, serta barang tahan lama atau mudah rusak. Analisis permintaan dalam praktik dilakukan untuk yang pertama, menyediakan kerangka kerja untuk menganalisis harga dan pengaruh lain pada penjualan produk perusahaan. Yang kedua, menyediakan dasar untuk penetapan harga produk dan pemasaran secara umum dan untuk meramalkan dan memanipulasi permintaan. Permasalahan yang biasa muncul di perusahaan yaitu bagaimana menghindari aktivitas yang sepenuhnya ditentukan oleh kondisi pasar dan keputusannya sendiri untuk memberikan beberapa kekhasan di pasar, dan oleh karena itu beberapa kemampuan untuk mendapatkan keuntungan melebihi tingkat pengembalian minimum yang diperlukan hanya untuk tetap tinggal di suatu pasar atau menetap di pasar. Karakteristik permintaan. Yang pertama, elastisitas dan implikasi terhadap pendapatan. Yang kedua, permintaan individu versus pasar. Yang ketiga, permintaan akhir versus permintaan turunan. Yang keempat, produsen versus barang konsumen. Dan yang kelima, barang tahan lama versus mudah rusak. Elastisitas harga dan pendapatan. Persamaannya, P1 sama dengan P2 atau Q2 dikurangi Q1. P1 sama dengan pertimbangan produk dengan harga awal. Q1 volume penjualan awal. P2 turunan harga awal. Dan Q2 peningkatan volume awal. Kebijakan harga. Kebijakan harga tinggi mungkin diindikasikan untuk satu konsep perbedaan individu dan kelompok dalam kurva permintaan pasar secara keseluruhan. Sebuah perusahaan dapat memilih untuk memperlakukan pasarnya secara seragam ataupun tidak seragam, menyebarkan upaya pemasarannya jauh dan lebih luas untuk mendapatkan pangsa pasar yang lebih luas. Dan ini biasanya membutuhkan harga yang seragam atau membutuhkan omset yang lebih besar, pengeluaran yang lebih besar. Alternatifnya, perusahaan mungkin memilih untuk mengadopsi kebijakan harga yang berbeda untuk kelompok atau segmen yang berbeda di pasar. Adanya perbedaan harga. Dengan adanya perbedaan harga, perusahaan dapat memilih untuk mengeksploitasi perbedaan dalam kurva permintaan individu dengan menjalankan kebijakan produk yang memungkinkan perusahaan untuk menerapkan penawaran atau permintaan yang berbeda ke segmentasi yang berbeda. Dengan demikian, penawaran ke pasar massal akan menghasilkan tingkat harga yang memungkinkan mereka yang memilih sensitivitas harga rendah ataupun sensitivitas harga yang lebih tinggi. Perbedaan permintaan akhir versus permintaan turunan.
Keberhasilan pendekatan ini bergantung pada dua segmen yang tidak dapat berkomunikasi atau berdagang satu sama lain dan mampu mendirikan pasar gelap atau abu-abu seperti yang terjadi pada pasar mobil yang bersumber dari Inggris dan mobil yang bersumber dari Eropa. Ketika permintaan suatu produk dikaitkan dengan pembelian produk lain, permintaan ini dikatakan diturunkan. Maksudnya, jika permintaan mobil yang bersumber dari Inggris itu besar, namun ketersediaan dari produk tersebut kurang, tidak memenuhi pangsa pasar, sehingga konsumen dapat mengambil produk yang berasal dari Eropa. Maksudnya yaitu permintaan yang sudah diturunkan dari permintaan pasar Inggris ke pasar Eropa. Kemudian barang produsen versus barang konsumen. Memusatkan kepada siapa yang membuat keputusan pembelian daripada hubungan teknologi atau ekonomi antara komponen dan produk induknya. Ada dua alasan yang biasanya dikutip untuk mengharapkan keputusan pembelian barang produksi secara kualitatif berbeda daripada barang konsumsi. Pembeli diharapkan menjadi profesional dan karenanya lebih ahli. Selain itu, motif pembelian mereka diharapkan murni ekonomis dan tidak dipengaruhi oleh pertimbangan non-moneter, atau memang sesuai dengan kebutuhan, disesuaikan dengan kebutuhannya. Kemudian barang tahan lama versus mudah rusak. Barang tahan lama tidak dikonsumsi seluruhnya pada saat waktu pembelian atau tidak dikonsumsi sekali, melainkan dapat digunakan untuk bertahun-tahun ke depan, yaitu bertahan lama. Dan biasanya menghasilkan aliran layanan dari waktu ke waktu, diukur dalam beberapa tahun, bukan bulan. Secara umum, permintaan barang tahan lama lebih berfluktuasi dibandingkan dengan barang yang mudah rusak atau tidak tahan lama, dikarenakan barang tahan lama menghasilkan nilai ekonomis yang tinggi dibanding dengan barang yang mudah rusak, tidak tahan lama. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan atau ada kesalahan dalam ucapan. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.